العالمين وصلى الله تبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا منهم واجمعنا بهم يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم فنسألك يا مولانا أن تعلمنا ما ينفعنا وتنفعنا بما علمتنا اللهم علمنا علما من لدنك كاملين وافتح قلوبنا فتح العارفين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل أمر عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن أحوال يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبعد فبتوفيق الله وعونه وفضله وامتنانه alhamdulillah segala puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesehatan secara jasmani dan rohani alhamdulillah sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan insyaallah semoga Allah mampukan kita sampai selesai nanti insyaallah amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, kerabatnya dan sahabatnya dan kita sebagai umatnya insyaallah sampai hari kiamat amin ya rabbal alamin. Insyaallah walaupun mati lampu insyaallah yang namanya ngaji guru-guru kita semuanya para kiai, para masyayikh selalu mengajarkan istiqomah. Yang penting adalah istiqomah. Entah itu lampu mati, yang penting kita masih sehat, yang penting masih terang. Bahkan dahulu belum ada lampu. Guru-guru kita mengaji pakai lampu pertamax. Biasanya yang dari minyak. Bahkan dahulu mencari ulama-ulama terdahulu sebelum ada biasanya mencari bulan, maksudnya cahaya bulan. Kemudian ketika ada minyak menggunakan minyak. Biasanya kalau di Arab menggunakan minyak zaitun. Kalau di sini menggunakan minyak tanah. Sekarang siang apalagi ada matahari alhamdulillah kita masih berikan kenikmatan. Yang penting adalah istiqomah. Karena kata para ulama al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih mulia bahkan 1000 kali lebih mulia daripada karomah. Karomah. Kalau misalkan orang mengatakan karomah itu bisa terbang di atas awan, kemudian naik berjalan di atas air. Kata para ulama, terbang di atas awan, burung pun bisa terbang. Kemudian berjalan di atas air, ikan pun bisa berenang di atas air. Tetapi apa yang membedakan? Itu adalah istiqomah. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Sebuah perkara atau amal perbuatan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit tetapi terus menerus istiqomah. Walaupun kita sedikit yang penting istiqomah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi dan membaca beberapa syarah dari Dalil Falihin karya Imam Ibnu Alan. Kemarin pertemuan terakhir hari Ahad kita membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW berpuasa. Kemudian juga membahas tentang bagaimana seorang yang berpuasa itu dilarang menghina atau berbuat atau melakukan perkataan yang tidak terpuji. Karena orang yang berpuasa tetapi masih tetap berkata tidak baik, kemudian melakukan sesuatu yang tidak baik, maka
dia wajib puasa, tidak boleh batal, tapi pahalanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginya hanya kecapean, lapar dan haus. Tapi falaisa lillahi hajah. Allah tidak membutuhkan puasanya. Karena apa? Karena dia masih tetap apa? Tetap menghina, tetap berbuat suatu maksiat, tetap berkata sesuatu yang buruk. Kemudian kita juga membahas tentang orang yang berpuasa kemudian lupa, tapi lupanya nggak disengaja. Bukan sengaja lupa, saya sengaja lupa biar boleh makan. Tapi memang dia benar-benar lupa. Orang yang berpuasa kemudian lupa, maka tetap menyempurnakan puasanya. Karena itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini Imam Nawawi akan mengajak kita pada kajian tentang puasa-puasa sunnah lain selain Ramadan. Karena nanti setelah Ramadan, bahkan sebelum Ramadan, banyak puasa-puasa sunnah yang dianjurkan, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Karena selain ibadah wajib, ada ibadah sunnah yang melengkapi dari ibadah-ibadah wajib. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang puasa Muharram, Sya'ban, kemudian puasa Asyura yang akan datang, dan Sya'ban sudah berlalu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafanallahu bihi wa bi'ulumi masyayna fi daraini amin. Babu bayani fadli saumil Muharram wa Sya'bana wa ashhuril hurum. Ini beliau akan membahas tentang bab keutamaan puasa di bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Kemudian Rajab itu bulan Muharram. Wa Sya'bana, di sini bulan Muharram dan nanti puasa Ashurul Hurum, wa Sya'ban, puasa Sya'ban. Wa bihi ilai rahimahullahu taala qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami ba'da Ramadhan syahrul Muharram wa afdalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan adalah puasa wajib, fardu. Sedangkan puasa-puasa selain Ramadan adalah puasa sunnah, kecuali puasa nadar. Kalau orang bernadar, maka wajib dia melaksanakan puasa. Wajibnya karena apa? Karena nazarna. Tapi kalau Ramadan memang diwajibkan puasa sebulan penuh. Sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan itu apa? Syahrul Muharram, bulan Muharram. Biasanya kita puasa nanti ketika 10 Muharram biasanya, ketika puasa Asyura. Tapi kalau puasa selama bulan Muharram selain Asyura boleh atau tidak? Boleh. Karena bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Salat yang utama setelah salat fardu. Selain salat khamsah salawat, selain 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apa yang paling utama kata Rasulullah? Afdhalus salati ba'dal fariidhah. Yang paling mulia salat setelah salat faridah, yang fardu adalah salatul lail. Salat lail itu apa? Salat tahajud. Kenapa salat tahajud itu lebih mulia dari salat-salat sunnah yang lain? Yang di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Isra dikatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau bagi Rasul, sholat tahajud itu wajib. Tapi bagi umatnya, kita diringankan sholat tahajud itu sunnah. Tetapi sholat tahajud, kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam mahmuda, maqam yang tinggi. Bagi Rasulullah, maqam mahmuda kata para ulama syafaat. Tetapi kita bagi umatnya, orang yang ingin derajatnya dinaikkan di dunia ataupun di akhirat, maka bersolatlah tahajud. Kenapa sholat tahajud? Salah satunya sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan ketika malam hari. Yang mana sholat yang dilakukan setelah tidur. Dan sholat tahajud itu jauh dari kata riya.
Kalau sholat sunnah yang lain, duha bisa kelihatan karena orang masih bangun. Sholat yang lain, sholat hajat atau sholat gerhana, sholat yang lain, itu orang bisa melihat dan mungkin untuk menampakkan keriaan. Sedangkan sholat tahajud orang sedang tidur. Hanya dia dan Allah. Hanya dia dan Allah. Dan di mana kata para ulama dikatakan sholat tahajud wadzalika li'annahu ab'adu 'anir riya. Sholat tahajud itu jauh dari kata riya. Karena orang pada tidur, dia sendiri yang sholat, udah ngantuk ditahan. Kemudian wa aqrabu ilal ikhlas, dekat dengan keikhlasan. Karena hanya dia mau sholat tahajud di rumah, di musola, dimanapun, hanya dia dan Allah. Ma'usulil hudur, dan ketika sholat tahajud itu kehadiran kita, kekhusyuan kita sholat itu lebih banyak daripada sholat siang atau waktu sore. Kenapa? Siang sore masih banyak pikiran. Durung tuku beras, durung masak, durung apa, durung setoran, durung bayar utang, banyak pikiran, banyak kegiatan, banyak belum ngerjain ini. Kemudian ada orang, ada bunyi berisik, ada anak lari. Tapi kalau malam tidak ada suara, yang ada hanyalah munajat kita dengan Allah. Hina idzin li'adami wujudi ma yasuddu anhu. Tidak ada yang menghalangi. Kalau sholat siang, lagi sholat duha, dipanggil suami, dipanggil orang tua, sini ngerjain ini. Tapi sholat malam orang tua juga udah tidur. Dipanggil bos, sini kerjain ini. Tapi sholat malam bos aja sudah tidur. Jadi tidak ada yang mengganggu sholat malam. Hanya hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali'annahu, dan sholat tahajud, wali'annahu ay li'anna tahajud waqtat tajalliyatil ilahiyah wal fuyudatir rabbaniyah. Malam hari, waktu tahajud itu malam di mana banyak rahmat turun. Bahkan dalam suatu hadis, Rasulullah Subhanahu wa ta'ala itu menurunkan rahmat sepertiga malam. Ketika malam hari, rahmat Allah banyak turun. Kenapa? Karena ketika itu orang-orang pada tidur. Ala min mustaghfirin, ala min sa'ilin. Adakah orang yang beristighfar? Adakah orang yang meminta sesuatu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'ujibannahu. Saya akan menjawabnya. Saya akan menjawab semua permintaan. Bahkan di dalam sebuah hadis, orang yang ketika malam hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemungkinan besar Allah menjawab doanya. Ya tadi, ala min mustaghfirin, ala min sa'ilin, seperti itu. Fa'ujibannya. Alhamdulillah. Nyala, karena doa tahajud jadi nyala. Gusti Allah dijabahi. Karena kita membahas tahajud, Allah mengijabahi. Nah, itu. Jadi mujarobatnya sudah ada. Kita waktu siang berbicara tentang tahajud, Gusti Allah mengijabahi, lampunya nyala. Apalagi kalau malam, insya Allah semoga Allah ijabahi dengan kita ikhlas salat karena Allah, kemudian juga kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi afdhalus siyami ba'da Ramadhan syahrul Muharram wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Kemudian hadis yang kedua, wa bihi ilaihi rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin aktsara min sya'bana fa annahu kana yasumu sya'bana kullahu wa fi riwayatin kana yasumu sya'bana illa qalila, muttafaqun alaih. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berpuasa lebih banyak selain puasa Ramadan kecuali puasa bulan Sya'ban. Jadi selain bulan Ramadan, karena bulan Ramadan jelas wajib, Rasulullah banyak berpuasa ketika bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu sya'bana kullahu. Bahkan dalam sebuah riwayat katakan Rasul berpuasa full ketika bulan Sya'ban. Tetapi ada riwayat yang lain mengatakan kana yasumu sya'bana illa qalila. Rasulullah SAW banyak berpuasa Sya'ban kecuali hanya beberapa hari. Ulama mengatakan terkadang dalam satu tahun Rasulullah SAW berpuasa Sya'ban 30 hari atau 20 hari, 29 hari. Karena bulan Hijriah itu kalau nggak 29-nya 30. Kemudian di tahun berikutnya Rasulullah hanya puasa setengah.
Hanya puasa sebagian. Ini untuk menunjukkan apa? Bahwa yang puasa keseluruhan 1 bulan yang wajib adalah puasa Ramadan. Agar tidak membebani umatnya untuk puasa. Kemudian, kenapa puasa Sya'ban dikatakan puasa yang mulia, bulan yang mulia, dan bahkan Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, qala Rasulullah SAW, innahu ay inna Sya'ban syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal ibadah itu diangkat, diperlihatkan. Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Rasulullah SAW menginginkan ketika amalnya diangkat, diperlihatkan itu dalam keadaan puasa. Karena orang yang dalam keadaan puasa, maka amalnya dilipat gandakan. Kemudian dalam suatu hadis yang lain, innahu syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana banyak orang melupakan baina Rajab wa Ramadhana fa uhibbu ihya'ahu. Karena bulan Sya'ban itu bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Banyak orang yang melupakan setelah puasa bulan Muharram, bulan Hurum yang itu bulan Rajab, kemudian Sya'ban biasanya lupa karena mempersiapkan Ramadan. Makanya banyak ulama mensunahkan paling tidak puasa 1 hari. Kapan 1 harinya? Setelah malam Lailatul Nisfu Sya'ban. Karena malam Lailatul Nisfu Sya'ban adalah malam di mana diijabah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disunahkan besoknya itu untuk berpuasa paling tidak 1 hari. Jadi untuk ihya, menghidupkan bulan Sya'ban. Yang mana bulan Sya'ban itu banyak orang-orang lupa. Padahal kemuliaan bulan Sya'ban adalah salah satunya bahwa ketika bulan Sya'ban amal ibadah kita diangkat, diperlihatkan. Nah, tetapi tidak wajib, sekali lagi tidak wajib. Ini sunnah. Barang siapa yang melaksanakan, mengerjakan, maka mendapat pahala. Yang tidak melakukan juga tidak mendapat dosa. Kemudian hadis selanjutnya, wa an mujibatal bahiliyah an abiha aw ammiha annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa intalaqa fa atahu ba'da sanah wa qad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu faqala ya Rasulullah ama ta'rifni qala wa man anta. Dalam surah ama ta'rifuni qala wa man anta qala ana al-bahili alladhi ju'tika 'amal awwal qala fama ghayyaraka wa qad kunta hasanal hay'ah qala ma akaltu ta'aman mundu faraqtuka illa bilayn wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'addabta nafsak ثم قال سم شهر الصبر ويوما من كل شهر قال زدني فإن بي قوة قال سم يومين قال زدني قال سم 3 أيام قال زدني قال سم من الحرم واترك سم من الحرم واترك سم من الحرم واترك وقال بأصابه 3 وضمها ثم أرسلها رواه Abu Dawud wa syahrus sabri Ramadan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh an Mujibatal Bahiliyah, seorang sahabat namanya Mujibah al-Bahiliyah dari kabilah Bahili. Dari ayahnya atau dari pamannya, annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamannya. Summan talaqa fa atahu ba'da sanah. Setelah datang ayahnya ini kepada Rasulullah tahun kemarin, kemudian tahun ini datang lagi kepada Rasulullah, sawan, silaturahmi kepada Rasul karena tinggalnya jauh. Kemudian ketika Rasulullah melihat Bahili, nama ayahnya adalah Abdullah ibnu Haris al-Bahili. Ayah dari siapa? Ayah dari Mujibah. Taghayyarat haluhu wa hay'atuhu. Keadaannya, orangnya itu berubah bentuknya. Yang tadinya gemuk, kurus, kemudian mukanya pucat. Faqala ya Rasulullah, ama ta'rifuni? Ya Rasulullah, engkau tahu saya enggak? Biasanya kan orang sudah lama enggak pulang atau berubah, yang tadinya gemuk menjadi kurus, kurus menjadi gemuk, tadinya enggak berkumis jadi berkumis. Nah, tiba-tiba datang, Rasul kenal saya enggak? Kita kan bilang, Sira siapa?
Boleh kenal karena sudah lama nggak pulang. Kayak saya udah lama nggak pulang, saya disangkanya Syamsul adik saya. Ini adik Syamsul, disangkanya kita Syamsul, padahal kita Saiful. Karena ini rada pada Saiful Syamsul. Karena lawas nggak pulang, karena lama nggak pulang disangkanya ini. Ya biasa, orang sudah lama tidak pulang atau tidak berjumpa, kemudian berubah bentuknya. Ketemunya kecil, tiba-tiba sudah besar. Maka ini juga sama. Abdullah ibnu Haris datang setelah setahun kepada Rasulullah. Rasul, engkau tahu saya tidak? Kata Rasulullah, waman anta? Kamu siapa? Saya sudah lupa saking berubahnya. Qala anal bahili, saya Abdullah ibnu Haris al-Bahili, alladhi ju'tuka amal awal. Saya yang datang kepada engkau ya Rasulullah ketika awal tahun. Qala fama ghayyaraka? Apa yang merubah bentuk kamu? Wa qad kunta hasanal hay'ah. Kamu dulunya baik, bagus maksudnya, bentuknya bagus, ganteng. Kemudian sekarang datang dalam keadaan pucat, kurus. Kenapa? Qal ma akaltu ta'aman mundu faraqtuka illa bilail. Saya Rasulullah tidak pernah makan sama sekali semenjak bertemu dengan engkau kecuali malam hari. Berarti apa? Puasa terus. Puasa terus. Datang-datang tiba-tiba mukanya pucat lemes, mungkin karena datangnya siang hari, kemudian badannya yang tadinya gemuk menjadi kurus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzabta nafsak. Kamu sudah apa? Sudah maksudnya melukai atau menyakiti diri kamu sendiri. Kenapa? Karena puasa terus. Padahal nanti di sini akan jelaskan puasa itu semampunya. Semampunya. Kalau kamu mampu puasa satu hari. Yang penting kita melaksanakan yang wajib. Kalau sunnah, kalau kuat. Makanya dalam hadis yang sebelumnya yang pernah kita bahas, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang arkan Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, selain syahadat, kemudian zakat, puasa, haji. Kemudian kata sahabat tersebut, orang Badui, ya Rasulullah, saya tidak nambah dan saya tidak mengurangi. Kata Rasulullah, kalau kamu benar melaksanakan satu yang fardu, yang rukun, maka bagimu surga. Cuman surga itu kan ada tingkatan. Ada kelas VIP, ada kelas ekonomi. Semuanya akan masuk kereta, semuanya akan masuk surga. Cuman surga itu ada tingkatannya. Yang nambah rewardnya, yang nambah bekalnya, maka lebih naik. Banyak bayarnya dengan amal soleh, maka dapat VIP, dapat firdausil a'la. Semuanya akan masuk surga. Tapi kalau mau tinggi, ya amal ibadahnya harus ditambah. Tetapi tidak boleh juga menyakiti diri sendiri. Karena innamal a'malu binniyat. Bisa jadi amalnya sedikit, tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, walaupun sedikit, dilipat gandakan oleh Allah. Yang penting itu adalah niat. Summa qala sum syahr sabri wa yauman min kulli syahr. Ini kata para ulama dahulu karena belum diwajibkan puasa Ramadan, kemudian belum dilarang puasa-puasa yang lain seperti hari Id, kemudian ayam tasyrik. Kan hari Id, ayam tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah itu tidak boleh puasa, hukumnya haram. Nah, dahulu belum diharamkan, maka dia puasa terus. Kemudian ketika sudah diwajibkan puasa Ramadan, kata Rasulullah, qala sum syahr sabri. Puasa di bulan sabar. Bulan sabar itu apa? Bulan Ramadan. Karena kita sabar menjaga makan dan minum, menahan lapar dan haus dari terbit matahari sampai terbenamnya selama 1 bulan penuh. Juga menjaga dari hawa nafsu, berhubungan dengan suami istri. Juga itu namanya dikatakan syahrus sabri. Kemudian bulan Ramadan biasanya bulan ketika lagi panas-panasnya. Karena nama Ramadan sendiri dalam bahasa Arab dari kata Ramado. Ramado itu artinya membakar. Makanya biasanya bulan Ramadan itu bulan ketika bulan panas. Musimnya musim panas. Kenapa musim panas? Agar amal ibadah kita dilipatkan. Seperti yang pernah dijelaskan, al-ajru atau al-ujratu ala qadril masyaqqah. Balasan itu sesuai dengan capeknya. Dalam hadis, ajruka ala qadri nasabik.
Jadi pahala kamu, balasan kamu sesuai dengan capeknya. Puasa dalam keadaan panas, kemudian kenapa dikatakan Ramadan? Kata panas, Ramadan membakar, karena di bulan Ramadan dosa-dosa kita dibakar dengan amal-amal soleh. Makanya dikatakan bulan Ramadan. Puasalah kamu bulan Ramadan, yang mana puasa wajib. Wa yauman min kulli syarr, cukup sehari dalam satu bulan, minimal per bulan puasa. Qala zidni fa inna bi quwwah, ya Rasulullah tambahi karena saya masih kuat. Kata Rasulullah, qala sum yaumaini, cukup puasa selain puasa Ramadan 2 hari saja, ditambah 2 hari. Qala zidni, ya Rasulullah saya masih kuat. Qala sum salasata ayyam, puasa 3 hari aja. Kata Rasulullah, qala zidni, tambahin lagi karena memang sahabat ini kuat, tambahkan lagi. Qala sum minal hurumi watruk, puasa bulan Muharram, maksudnya bulan yang diharamkan, maksudnya bulan Asyurul Hurum, yaitu Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Puasa bulan Muharram biasanya ada puasa namanya puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15 setiap bulan. Atau puasa bulan Hurum saja, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Wa qala bi asabi salas, kata Rasulullah 3, cukup 3. Fadammaha summa arsalaha, rawahu Abu Dawud. Nah, ulama mengatakan kenapa puasa tidak boleh banyak-banyak? Karena banyak kegiatan yang lain, banyak ibadah itu bukan hanya puasa. Mencari rezeki juga ibadah, belajar juga ibadah, masak buat keluarga juga ibadah, mempersiapkan anak untuk berangkat sekolah juga ibadah. Semuanya ibadah asal diniatkan karena Allah. Jadi ibadah banyak. Kalau kamu dengan puasa meninggalkan ibadah-ibadah yang lain, bahkan meninggalkan suatu yang wajib, maka puasa kamu itu tidak memberikan pahala, bahkan na'udzubillah menjadikan dosa. Belajar itu hukumnya apa? Belajar itu hukumnya wajib. Belajar itu wajib. Puasa sunnah, hukumnya apa? Sunnah. Kalau ada wajib dengan sunnah, maka didahulukan yang wajib. Kalau orang belajar kemudian lemas dengan puasa, maka ulama mengatakan lebih baik meneruskan belajar membuka puasa. Ini puasa sunnah ya. Tetapi kalau kuat, alhamdulillah. Intinya kalau ingin berpuasa, lihat fisiknya. Kalau fisiknya kuat, berpuasa boleh. Bahkan ada kan yang puasa 1 tahun full, kecuali hari-hari yang diharamkan. Kalau memang tubuhnya kuat, fisiknya kuat, sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa. Tapi kalau fisiknya tidak kuat, kemudian memaksakan, itu bisa menjadi dosa. Karena dia bisa meninggalkan kewajiban-kewajiban dia yang lain. Seperti itu. Jadi boleh berpuasa setiap hari, bahkan puasa Daud boleh puasa, asal yang penting dia kuat, dan malamnya harus berbuka. Malamnya tetap berbuka. Karena dalam sebuah hadis ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, atwasil? Karena sahabat ini melihat Rasulullah puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, kok Rasulullah nggak buka-buka, lanjutin puasanya. Kata sahabat, ya Rasulullah, atwasil? Naam. Kata Rasul, iya, saya puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, terus menerus tanpa berbuka. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, anwasil? Ya Rasulullah, kita juga maksudnya melanjutkan puasa tersebut tanpa berbuka, kita teruskan puasanya tanpa berbuka. Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Rahmat Rasulullah kepada umatnya. Kata Rasulullah, tidak. Ini lastu, atau ini lastu kahayatikum, atau anni lastu kahayatikum. Kata Rasulullah, bentuk saya atau fisik saya itu tidak seperti kalian. Saya memang manusia seperti kalian, tetapi kita kan sudah mengetahui bahwa Rasulullah manusia, tetapi bukan seperti manusia biasa. Lastu kahayatikum, kata Rasulullah, inni abitu inda rabbi, saya selalu bersama Allah, yut'imuni wa yaskin, Allah memberi makan bagi saya,
kemudian juga memberi minum. Ulama menjelaskan makan apa? Ruhaniyahnya Rasul lebih kuat. Ruhaniyah Rasul lebih kuat daripada manusia biasa. Maka Rasulullah puasa terus-menerus tanpa berbuka. Kita sebagai umatnya tidak dianjurkan, bahkan tidak diperbolehkan untuk puasa terus-menerus. Walaupun puasa Daud, puasa setiap hari, wajib malamnya berbuka puasa. Karena itu disunahkan oleh Rasul. Kemudian bab selanjutnya Imam Nawawi akan membahas juga tentang puasa 10 awal hari. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qala al-musannifu rahimahullah babu fadlis shaumi wa ghairihi fil ashril awwali min Dzulhijjah. Atau fil ashril awwali. An Ibnu Abbasin wa bihi ilaihi rahimahullahu taala qala wa Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه مسلم. Hadis dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ayyamin, tidaklah dari sebuah hari ataupun satu hari al-amalus shalihu fiha, amal soleh dikerjakan di dalamnya ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, paling disukai atau dicintai oleh Allah SWT dari hari-hari ini, yaitu apa? Ayyamul ashr, dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Fajr wal fajr wa layalin ashr. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang dimuliakan oleh Allah. Pahalanya terlipat dan hari yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, tidaklah dengan jihad di jalan Allah, tidak. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian walal jihadu fi sabilillah, tidaklah dengan jihad, tidak bisa dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, illa rajulun, kecuali seseorang kharaja bi nafsihi wa mali, dia berjihad dengan jiwa dan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai', dia tidak pulang kecuali mati syahid. Jadi tidak bisa menandingi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah berpuasa sunnah kecuali orang yang berjihad dengan jiwa raganya, hartanya, kemudian pulang dalam keadaan mati syahid. Ini salah satu kemuliaan hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau bisa berpuasa, ulama banyak menganjurkan berpuasa. Kalau tidak bisa, puasa 1 hari. Hari Kemisnya misalkan, hari Seninnya. Kalau bisa puasa 10 hari, alhamdulillah. Nah, itu salah satu keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian selanjutnya Imam Nawawi membahas tentang qal wa bihi ila rahmallah babu fadli shaumi yaumi Arafah wa Asyura wa Tasu'a. Keutamaan puasa hari Arafah, hari Asyura dan hari Tasu'a. Wa bihi ila rahimahullahu taala an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan puasa hari Arafah. Qal, kata Rasulullah SAW bersabda, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, menghapus atau mengampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang terdahulu, tahun-tahun yang terdahulu dan yang akan datang. Jadi tahun yang lalu dan tahun yang akan datang, bagi orang yang berpuasa Arafah diampuni dosanya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian bagi siapa orang yang berpuasa Yaumul Arafah? Bagi yang tidak haji. Kalau yang haji itu disunnahkan tidak berpuasa. Bahkan ulama mengatakan orang yang berpuasa di bulan
di hari Arafah itu hukumnya makruh. Karena apa? Bikin lemah. Orang menjadi tidak kuat sedang perjalanan hari Arafah, sedang wukuf hari Arafah. Maka tidak dianjurkan orang yang berada di Arafah itu berpuasa. Sedangkan yang tidak berada di Arafah, yang tidak berhaji, maka disunnahkan puasa Arafah. Apa pahalanya, imbalannya? Yaitu diampuni dosa tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah penjelasan ulama mengatakan dijaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, dijaga oleh Allah. Kalaupun melakukan itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan puasa bulan Arafah. Maka insyaallah setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Nanti juga ada sunnah puasa 6 hari setelah 6 hari bulan Syawal, nanti akan dibahas. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa bihi ilai rahimahullahu taala wa ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauma Asyura wa amara bi siyamihi muttafaqun alaih. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa hari Asyura 10 Muharram. Kemudian memerintah para sahabat untuk berpuasa, dan kita sebagai umatnya juga diperintah untuk berpuasa. Puasa wajib atau sunnah? Sunnah. Tapi dahulu sebelum diwajibkan puasa Ramadan, puasa Asyura ini puasanya wajib. Karena dahulu ketika Rasulullah SAW datang pertama kali ke Madinah, di dalam sebuah hadis dikatakan, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajadal yahuda siyaman. Rasul ketika pertama kali datang ke Madinah melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Kemudian bertanya kepada orang-orang Yahudi, faqala ma hadza? Apa ini yang kalian kerjakan ketika 10 bulan Muharram atau hari Asyura? Qalu hadza yaumu anjallahu fihi Musa. Kata orang Yahudi, hari 10 ini, hari Asyura ini, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa diselamatkan dari siapa? Dari kejaran Fir'aun itu ketika hari Asyura. Wa aghraqa fihi Fir'aun fasama Musa syukran. Kemudian Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa. Maka Nabi Musa ketika selamat dari kejaran Fir'aun itu sebagai tanda syukur, rasa syukur Nabi Musa berpuasa. Kemudian umat Yahudi berpuasa ketika hari Asyura. Kemudian ketika Rasulullah SAW melihat, waqala Rasulullah SAW, nahnu ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisyami. Kata Rasulullah, kita lebih berhak daripada kalian terhadap Nabi Musa. Kenapa kita lebih berhak? Karena kita sebagai umat Islam itu mengimani semua rasul. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa rusulihi. Jadi kita mengimani semua rasul. Kemudian apa? La nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak membedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman, sebagai nabi penyempurna dari ajaran-ajaran yang sebelumnya. Kita mengimani semua nabi, maka kata Nabi Muhammad, kita lebih berhak. Kemudian kita mengikuti ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Nabi Musa yang ada dalam Al-Quran. Tetapi mereka melenceng dari ajaran Nabi Musa. Jadi kita lebih berhak karena kita mengimani Nabi Musa. Kemudian Rasulullah ketika mengetahui bahwa hari itu Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, Rasulullah berpuasa. Kemudian memerintah para sahabat untuk berpuasa. Kemudian setelah diwajibkan puasa Ramadan, ketika
tahun kedua Hijriyah, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang ingin berpuasa silakan, faman shoma falyaf'al wa man syaa falyatruk. Barang siapa yang ingin tetap berpuasa Asyura silakan, yang meninggalkan juga silakan. Maksudnya apa? Puasa Asyura sekarang sunnah. Barang siapa yang mengerjakan mendapatkan pahala, yang meninggalkan tidak mendapatkan dosa. Kemudian di sini hadis yang ketiga selanjutnya dalam bab ini, wa bihi ilaihi rahimahullahu taala wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaum Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah, rawahu Muslim. Selanjutnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ini riwayat dari Sayyidina Abi Qatadah, Rasulullah ditanya tentang keutamaan puasa Asyura. Tadi penjelasan tentang puasa Asyura, bahwa puasa Asyura yang dulunya wajib sekarang menjadi sunnah. Tetapi apa keutamaannya Rasulullah? Tadi hikmahnya apa puasa Asyura? Karena di mana hari diselamatkannya Nabi Musa dari Fir'aun. Kemudian keutamaannya apa? Kata Rasul, yukaffiru sannatal madiyah, menghapus dosa-dosa tahun lalu. Jadi kalau Arafah menghapus tahun lalu dan yang akan datang. Tapi kalau Asyura menghapus tahun yang lalu. Apa perbedaannya Arafah dengan Asyura? Kata ulama dikatakan, wa innama faddala yauma Arafah. Kenapa diutamakan atau lebih mulia hari Arafah? Fakaffara sanataini li'annahu yaumun Muhammadi. Yaum Muhammadi, harinya umat Islam. Karena aslinya Arafah adalah harinya umat Islam, di mana semua umat Islam itu berkumpul di padang Arafah, wukuf di padang Arafah, dan di situ tidak ada perbedaan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, semuanya sama. Kemudian wa Asyura yaumun musawiyun, sedangkan hari Asyura adalah harinya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa. Sedangkan umat Nabi Muhammad, umat lebih mulia, afdalul umam min sairil umam, umat yang paling mulia daripada umat yang lain. Kemudian li'anna yauma Arafah sayyidul ayyam, hari Arafah adalah hari yang paling mulia. Makanya kemuliaan hari Arafah mengungguli kemuliaan hari Asyura. Makanya hari Arafah pahalanya dihapuskan dosa yang sebelumnya dan yang akan datang. Sedangkan Asyura yang masa lampau yang sebelumnya. Kemudian wabihi ilaihi rahimahullahu taala wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'a, rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, kalau saya masih hidup di tahun yang akan datang, maka saya akan puasa tasu'anya. Kan ada puasa tasu'ah, kemudian ada puasa Asyura. Kenapa? Karena ketika itu para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhul yahudu wan nasara. Ya Rasulullah, hari Asyura itu hari yang dimuliakan orang Yahudi dan Nasara. Jadi orang Nasrani dan orang Yahudi memuliakan hari apa? Hari Asyura. Sedangkan kita diperintahkan khaliful yahuda wan nasara. Untuk apa? Kita menselisih orang Yahud dan Nasrani. Maka kata Rasulullah, la in baqitu ila qabilin la asuman natase. Kalau saya tahun depan masih hidup, insya Allah saya akan berpuasa hari 9. Tetapi ternyata Rasulullah sudah meninggal dahulu sebelum sampai tahun selanjutnya. Makanya kata para ulama, puasa Asyura itu sunnahnya sunnah qauli, sunnah fi'li dan qauli. Apa sunnah fi'li dan qauli? Sunnah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan langsung oleh Rasul. Sedangkan puasa tasu'anya adalah puasa qauli, yaitu ucapan dari Rasul. Makanya sunnahnya lagi puasa tasu'a dengan Asyura, atau kata para ulama Asyura dengan puasa ke-11 bulan Muharram.
Tetapi kalau tidak mampu, tidak apa-apa, cukup puasa Asyura. Utamanya itu 9, 10, 10 atau 10, 11 atau 9, 10, 11. Kalau tidak mampu 10, yang penting niat puasa sunnah. Jadi tidak ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak membebankan. Allah dan Rasul tidak pernah membebankan umatnya. Makanya kata Rasulullah SAW, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kata Rasulullah, kalau saya memerintah kepada kalian suatu perkara atau amal ibadah, kata Rasulullah, fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan semampunya. Yang penting apa? Yang penting mengerjakan sedikit tetapi ikhlas. Yang tadi dikatakan adwa muha wa inqal qalla, yang penting terus menerus walaupun sedikit. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bab selanjutnya adalah bab istihbabi saumi sittati ayyamin min Syawal. Ini bab tentang dianjurkan puasa 6 hari bulan Syawal. Wa bihi ilai rahimahullahu taala an Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana summa atba'u sittan min syawalin kana tasyamid dahri, rawahu Muslim. Dari Sayyidina Ayyub radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'u sittan min syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, kana tasyamid dahr, maka dia seakan-akan puasa 1 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa seakan-akan puasa 1 tahun? Karena setiap amal ibadah itu dilipat gandakan kulli hasanatin bi asyri amsalihah. Setiap satu pekerjaan dilipat gandakan 10 kali lipat. Makanya 30 hari ditambah dengan 6 hari menjadi 36. 36 dikali 10 menjadi 360 hari, dan itu adalah 1 tahun. Makanya orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari bulan Syawal, seakan-akan puasa 1 tahun. Kemudian bagaimana puasa bulan Syawal? Ya setelah hari Id. Karena hari Id tidak boleh puasa. Berurutan atau dipisah-pisah? Boleh semuanya. Boleh berurutan, boleh juga dipisah-pisah. Yang penting mengerjakan 6 hari. Nah, itu salah satu keutamaannya, seakan-akan orang yang puasa Ramadan kemudian nanti bulan Syawal diikuti 6 hari, seakan-akan puasa 1 tahun. Tapi ini juga bagi yang mampu, karena semuanya adalah sunnah. Kemudian beliau selanjutnya akan membahas tentang keutamaan atau anjuran puasa bulan Senin dan Kamis. Qala bab istihbabi shaumil itsnaini wal khamis. Bab tentang keanjuran puasa hari Senin dan Kamis. Wa bihi ilai rahimahullahu taala qala an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kenapa Rasulullah berpuasa hari Senin. Faqala dzalika yaumun wulidtu fi. Ini hari di mana saya lahir. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merayakan ulang tahunnya. Maulidnya sendiri Rasulullah melaksanakan dengan puasa. Jadi Rasulullah hari maulidnya Rasulullah merayakan dengan puasa. Wa yaumun bu'itsu fi, dan hari di mana saya diutus, maksudnya mendapatkan wahyu au unzila alayya fi, rawahu Muslim. Jadi kenapa Rasulullah SAW puasa hari Senin? Karena puasa hari Senin adalah hari di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Rasulullah lahir hari Senin, mendapat wahyu hari Senin, hijrah hari Senin, wafat juga hari Senin. Makanya hari Senin adalah hari yang paling mulia, makanya dianjurkan untuk berpuasa.
ulang tahunnya Rasul berpuasa, kita ulang tahunnya motong kue. Ulang tahunnya motong kue. Makanya ada ulama mengikuti Rasulullah juga. Kalau hari di mana hari berpuasa, hari lahir, misalkan hari lahirnya tidak hari Senin, hari lahir hari Ahad atau hari Selasa, ada ulama yang mengikuti Rasulullah ketika hari itu beliau berpuasa. Karena Rasulullah hari lahirnya berpuasa. Ya, intinya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, entah itu dengan puasa atau dengan idkhalus surur. Karena motong kue juga idkhalus surur, menyenangkan orang. Karena menyenangkan orang itu ibadah. Yang penting motong kue jangan makan sendiri, dibagi-bagi. Kalau motong sendiri ya nggak nyenengin orang. Ya, nyenengin orang ibadah. Yang penting dibagi. Atau ngejak traktir makan, itu juga ibadah. Asalkan niat untuk menyenangkan umat Nabi Muhammad. Idkhalus surur ala qalbi mukmin ibadah. Memasukkan kebahagiaan kepada hati orang mukmin itu ibadah, apalagi saudara sendiri, keluarga sendiri. Kalau puasa alhamdulillah seperti itu. Kalau ngerayain yang lain juga alhamdulillah. Yang penting tidak boleh israf, tidak boleh berlebihan. Hari ulang tahun harus ngerayain. Ya kalau ada rizki, kalau nggak ada rizki ya nggak usah, puasa cukup. Jadi jangan sampai diwajibkan harus ngerayain, enggak. Kalau ada rizki silakan dirayakan, kalau tidak ada rizki ya alhamdulillah. Yang penting kita bersyukur Allah masih memberikan kenikmatan dan kesehatan. Bisa puasa alhamdulillah, nggak bisa nggak apa-apa karena itu juga sunnah. Kemudian kenapa Rasulullah SAW berpuasa hari Senin seperti tadi? Hari kelahiran, hari diutus, kemudian mendapat wahyu, hijrah, dan juga itu hari di mana Rasulullah meninggal bagi kita umatnya. Kata para ulama, fi shaumi wa innama lam yatlub fi yaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam minal a'mal. Kenapa Rasulullah SAW hari di mana hari Rasulullah SAW lahir, Rasul tidak meminta dari umatnya untuk melakukan suatu ibadah yang lain. Ma talaba fi yaumil Jum'ah, seperti mana Rasulullah meminta ketika hari Jumat. Kalau hari Jumat disunahkan mandi, disunahkan potong kuku, bebersih dan membaca surat Al-Kahfi dan banyak sunnah-sunnah hari Jumat. Li ziyadati syarafi sallallahu alaihi wasallam, karena kemuliaan Rasul, fa khaffafa an ummatihi bi barakati. Rasul pengen meringankan umatnya. Kalau kamu pengen merayakan hari ulang tahun saya, kalau tidak mampu hal yang lain, cukup berpuasa. Tapi kalau bisa melakukan yang lain, ahlan wa sahlan, silakan. Karena tadi idkhalus surur ala qalbil mu'min ibadah, memasukkan kebahagiaan kepada hati orang mukmin itu ibadah, asal tidak wajib, harus kalau hari Maulid harus, kalau mampu. Kalau tidak mampu tidak apa-apa. Kalau mampu itu masuk kepada sedekah. Juga ketika hari Maulid kita juga mengikuti membaca, makanya baca Maulidan. Untuk apa? Untuk mempelajari sirah Rasul, kisah-kisah Rasul, untuk dijadikan uswah hasanah. Bukan hanya ketika hari Maulid makan-makannya aja. Kalau cuma makan-makannya saja tidak bisa mengambil hikmah, tidak bisa mengambil ibrah uswah. Selain makan-makan, biasanya Maulid makan, juga harus dibacakan Maulid. Ada mau'idhah untuk bisa mengambil qudwah hasanah, perangai suri tauladan dari Rasulullah SAW. Yang mau melaksanakan Maulidan silakan, yang tidak melaksanakan juga silakan. Tetapi jangan mensalahkan yang melaksanakan Maulid, karena itu tujuannya adalah apa? Idkhalus surur, juga suatu kebahagiaan lahirnya Rasulullah SAW. Kalau orang lain aja kita rayakan, masa Rasul tidak dirayakan? Ulama dirayakan, masa Rasul tidak? Rasul lebih mulia Rasul atau orang lain? Lebih mulia Rasul. Kalau bukan karena Rasul, kita tidak bisa mendapatkan hidayah. Dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa. Kata para ulama, apa nikmat yang tidak bisa dihitung? Kata para ulama, ni'mah bi'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina.
nikmat diutusnya Rasul kepada kita itu adalah nikmat yang terbesar. Kalau bukan karena Rasul, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah. Dengan diutusnya Rasul, lahirnya Rasul, kita menjadi terang benderang, kita mengetahui hidayah, kita mengenal Allah. Dan itu nikmatnya Rasul. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata para ulama, nikmat yang tidak bisa dihitung salah satunya dan paling besar adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad kepada kita. Makanya wajar kalau umat Islam ketika hari lahirnya Rasul berbahagia, tapi juga harus mengambil qudwah suri tauladan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabihi ila rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'malu yaumil itsnaini wal khamis wa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa rawahu Muslim bi ghairi dzikri shaum. Kemudian dari hadis Abi Hurairah, dari Sayyidina Abu Hurairah anhu, dari Rasulullah SAW berkata, kenapa Rasulullah berpuasa hari Senin dan Kamis? Tu'radul a'malu yaumul isnaini wal khamis. Yang mana hari Senin dan hari Kamis amal ibadah kita itu diangkat dan ditampakkan. Maka kata Rasulullah, fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaim. Saya pengen ketika amal saya diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis saya dalam keadaan berpuasa. Kalau Rasulullah SAW saja seperti itu, apalagi kita sebagai umatnya. Tetapi Rasulullah tidak pernah mewajibkan. Ini sunnah. Seperti tadi, surga, amal ibadah, itu ada tingkatannya. Ada yang mau VIP, ya banyak-banyak ibadah. Kalau mau kelasnya ekonomi, ya nggak apa-apa. Yang penting masuk. Nah, yang penting masuk. Tapi kalau mau tingkatannya tinggi, ditambahkan lagi dengan puasa-puasa sunnah agar amal kita dilipatkan gandakan. Kalau bahasanya kita bekerja ada THR. Nah, THR-nya itu puasa sunnah. Amal-amal sunnah itu THR. Kalau gaji tetapnya iya yang fardu, puasa, Ramadan, sholat 5 waktu, haji bagi yang mampu, zakat fitri, kemudian zakat mal bagi yang lebih hartanya, kemudian ibadah-ibadah yang lain. Tapi THR-nya ditambahkan dengan puasa-puasa sunnah atau bonus. Gajian bonus itu kan kalau kerja tambahan. Wabihi ilaihi rahimahullah ta'ala. Selanjutnya qala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumul itsnaini wal khamis, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW sangat memperhatikan puasa hari Senin dan Kamis. Kenapa? Karena yang tadi, bahwa hari Kamis dan hari Senin atau hari Senin hari Kamis, hari di mana amal kita diangkat dan diperlihatkan amal ibadah kita. Makanya Rasulullah SAW puasanya Senin Kamis. Intinya di sini, puasa-puasa sunnah banyak. Ada puasa Asyura, ada puasa Arafah, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa-puasa sunnah yang lain. Yang mana kita mampu, itulah yang kita kerjakan. Yang penting tidak membebankan dan tidak menghalangi kewajiban-kewajiban yang lain. Karena banyak kewajiban. Ingat, ini sunnah. Jangan sampai kita puasa sunnah tetapi meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi sunnah kalau dihadapkan dengan fardu, mana yang lebih utama? Fardu. Belajar hukumnya fardu. Sedangkan puasa sunnah hukumnya sunnah. Kalau orang belajar malah lemes, maka lebih baik meninggalkan puasa sunnah daripada meninggalkan belajar. Tapi kalau dua-duanya kuat, ya pahalanya double. Karena apa? Al-ujratu ala qadri masyaqqah. Al-ujra ala qadri masyaqqah. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Sampai sini. Nah, ini membahas tentang sunnah-sunnah dalam puasa selain puasa Ramadan. Karena Imam Nawawi mengajak kita setelah kita puasa wajib nih, nanti ada puasa-puasa sunnah.
Yang ingin mengerjakan silakan, pahalanya banyak. Pahala banyak dan rewardnya, balasannya banyak. Nah, karena dengan amal soleh seperti yang pernah jelaskan, kita kalau mau ke kota misalkan ongkosnya 10.000. 10.000 ini ongkos tetap sholat wajib. Kalau kurang kan berarti perlu tambahan. Butuh tambahan. Tambahannya adalah sholat sunnah untuk melengkapi yang kurang-kurang. Wallahu ta'ala ambishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang penting dari sekarang kita niatkan dahulu, karena innamal a'malu binniyat. Dan semoga Allah mampukan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalaupun tidak mampu, semoga kita tertulis menjadi orang-orang yang niat untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Hadza wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikril ghafilun. Allahumma